Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Putra, NIM 2204202001. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas administrasi pembangunan, yaitu tentang langkah-langkah dalam menciptakan sistem administrasi pembangunan. Di dalam administrasi pembangunan terdapat langkah-langkah dalam menciptakan sistem administrasi yang handal bagi pembangunan, yang mana hal tersebut agar perencanaan yang dibuat dalam administrasi pembangunan bisa efektif dan efisien. Di dalam hal tersebut, melakukan penyelenggaraan pembangunan membutuhkan sistem administrasi yang handal agar kegiatan yang dilakukan dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, dan bertahap dan berkeseimbangan. Dalam hal tersebut, ada 9 langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu penumbuhan motivasi untuk pembangunan. Di dalam hal ini, penumbuhan motivasi dilakukan agar para elit yang berada di lingkungan pemerintahan, baik itu elit politik maupun elit pembentukan opini masyarakat, yang mana bertanggung jawab untuk mengubah persepsi bahwa ukuran keberhasilan terletak pada penumbuhan motivasi untuk pembangunan. Yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik. Di dalam pengambilan keputusan politik sangat diperlukan perumusan dan pengambilan keputusan politik. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya. Akan tetapi, hal tersebut juga dari pertimbangan lain seperti pemerintahan yang mempunyai berbagai jenis informasi, dan hanya pemerintahan yang mempunyai aparat yang dapat menjangkau di seluruh pelosok. Yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Di dalam peletakan dasar hukum sangat penting bagi pemerintahan maupun melibatkan komponen masyarakat. Hal tersebut karena untuk kepentingan pemerintahan memerlukan dasar hukum agar dalam menentukan lahan yang akan digunakan tidak melanggar hukum yang telah ditentukan. Yang keempat, perumusan perencanaan pembangunan. Dalam melakukan instrumen digunakan untuk ketetapan rencana dengan menggunakan beberapa analisis, di antaranya analisis SWOT, yang mana hal tersebut di dalam perencanaan pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Yang kelima, penentuan dan perumusan program kerja. Penentuan dan perumusan program kerja dilakukan untuk upaya lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang akan diperkirakan untuk menghadapi masa depan berbagai faktor ketidakpastian di dalam penentuan dan perumusan kerja. Yang keenam yaitu penentuan proyek-proyek pembangunan. Dalam penentuan proyek-proyek pembangunan ini bertujuan untuk menentukan bagaimana penentuan tersebut dapat berjalan dengan baik agar proyek-proyek tersebut tidak terbengkalai dan tidak tertinggal di dalam administrasi pembangunan. Yang ketujuh yaitu implementasi rencana dari program kerja. Implementasi perencanaan dan program kerja ini bertujuan agar pembentukan program dan perencanaan itu bentukannya yang sedemikian rupa seperti perencanaan pembangunan dan implementasi yang akan dilakukan di dalam pembangunan. Yang kedelapan itu pentingnya sistem penilaian. Dalam sistem penilaian ini sangatlah penting untuk kinerja aparat untuk agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik. Yang kesembilan yaitu pentingnya mekanisme umpan balik. Di dalam pentingnya mekanisme umpan balik ini yaitu menentukan bagaimana pembangunan itu berjalan dan apa tujuan pembangunan tersebut dilakukan. Yang mana hal tersebut dapat dilakukan umpan balik seperti halnya pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan untuk masa depan yang akan lebih baik dan lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.